di balik topeng itu pernah ada di rumah ini. Mana mungkin kamu ngelakuin semua ini sendiri. Dan mana mungkin kamu tahu di mana berlian dan uang itu persis. Jadi jawab saya dengan jujur. Kamu itu siapa? Alhamdulillah gak ada yang ngeliatin. Siapa itu? Isyana. Mau kemana dia malam-malam kayak gini? Atau mungkin dia mau nemuin orang yang selama ini ngebantuin dia dan ngarahin dia. Petunjuk. Gue harus ikutin dia. Raffi? 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 Raffi kemana sih? Gelap banget lagi. Raffi? Perasaan aku nggak enak ya. Raffi? Nggak aktif lagi. Mana sih Raffi? Raffi? Sadar. Ini suami kamu. It's me. Sayang, kamu kemana aja sih? Aku panik tahu kamu tiba-tiba hilang. I'm so afraid to lose you again. Udah kamu gak usah berbay kayak gitulah. Ya kamu sendiri yang bikin aku trauma. Suka tiba-tiba hilang. Oke, I'm sorry. Alright? Ya udah, aku next time aku taruh GPS ya di tubuh aku biar kamu tahu kemana aja. Oke? Ya nggak gitu juga kali. Kamu habis dari mana sih? Aku dari taman belakang. Aku nggak bisa tidur, jadi ya butuh angin lah biar bisa lebih ngantuk gitu. Ya aku teleponin kamu, kok kamu nggak angkat, nggak aktif lagi HP-nya. Ini lihat tuh, baterainya habis. Aku tadi habis nonton ya keterusan ya dia gini. Alasan aja. Males kan angkat telepon aku. Bebas kamu kalau marah. Udah kamu mau istirahat? Capek kan pasti? Tadi habis teriak-teriak kayak gitu. Yuk. Iya, aku bisa jalan sendiri. Ayolah. Mau kemana kamu Isyana malam-malam begini? Jangan-jangan perasaan saya benar. Kamu mau ketemu sama orang yang selama ini bantu kamu dan nyuruh-nyuruh kamu kan? Cepet dong. Kemana dia? Sabar sebentar ya. Allah. Isyana sedang di perjalanan. Sedikit lagi ya, Nek. Sabar ya. Sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sana. Nek. Sana. Nenek tahu kok. Tapi tuh gak mau jawab. Apa-apa, Isyana nggak apa-apa, Nek.
nggak mau makannya. Tadi Pak Axel nelfon Isyana. Gimana caranya nenek bisa sembuh kalau misalnya nenek nggak makan-makan? Iya kak, tadi aku udah bujukin nenek kak supaya makan. Tapi kata nenek belum lapar. Sekarang nenek lapar di sana. Ya udah kalau gitu, nenek makan ya. Isyana suapin. Tadi ada nggak ada Kak Isana bilangnya nggak lapar. Sekarang Gian ada Kak Isana bilang lapar. Nenek makan dulu ya. Ayo. Aku tahu kenapa nenek mogok makan supaya disuapin sama Kak Isana kan? Nenek tuh nggak boleh telat makan. Obatnya juga harus sering diminum biar nenek cepat sembuh. Ya? Nenek minta maaf ya Isyana. Nenek ngerepotin kamu terus. Udah. Nenek jangan ngomong kayak gitu. Isyana nggak pernah ngerasa direpotin sama nenek. Ya? Kita minum dulu ya, Nek. Sayang, Mama baru aja cerita sama aku soal Papa. Ternyata Papa selingkuhin Mama. Dan Mama yakin kalau yang nyerang kita itu anaknya selingkuhan Papa. Aku benar-benar gak nyangka deh Papa kayak begitu. Kok kamu malah diem aja sayang? Enggak apa-apa. Aku juga kaget sih. Ternyata mama aku juga gak terlalu kenal papa kamu. Aku juga kecewa. Jadi mama bilang ke kamu kalau yang ngelakuin semua ini tuh kakak tiri kamu yang nge-neror keluarga ini. Ya, setelah mendengarkan semua penjelasan Mama, aku juga yakin dia yang ngelakuin. Mungkin dia sakit hati karena udah diusir dari rumah ini. Atau mungkin dia mau jadi salah satu keluarga dari Yanto. Alhamdulillah, nenek udah mau makan. Lega aku jadinya. Walaupun cucu nenek cuma seorang pembantu, tapi setidaknya Pak Axel tetap perhatian sama nenek. Pak Axel. Ya. Makasih ya Pak. Karena Bapak udah ngabarin saya soal nenek. Saya pikir Bapak nggak akan peduli soal kesehatan nenek. Ya nggak mungkin lah. Nenek kamu itu orang baik. Dia sayang sama kamu. Dia orang yang baik. Pasti akan saya perhatikan. Apalagi setelah apa yang kamu lakuin ke saya, ya seenggaknya ini yang bisa saya lakukan untuk kamu. Nenek? Astaga ya Tuhanku, Nek. Nenek? Nenek sesek di sana. Pak Axel, nenek sesak nafas. Kita harus bawa nenek ke rumah sakit sekarang. Saya takut nenek kenapa-napa. Iya. Kita bawa nenek ke rumah sakit. Kamu tenang ya. Insya Allah nenek bakal baik-baik aja. Kita ke rumah sakit sekarang ya, Nek. Nenek sabar, oke? Kenapa?
Tapi kalau Bapak ikut takutnya nanti ada yang ngeliatin Bapak. Bahaya Pak, udah biar saya aja deh naik taksi ya. Isyana, kamu nggak perlu mikirin itu. Udah jam segini juga udah malam. Nggak mudah nyari kendaraan di jam segini. Biar saya nganter ya. Iya udah, ayo Nek. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Hati-hati ya Nek. Pelan-pelan. Pak Axel pelan-pelan ya Pak. Makasih udah mau nganterin kita ke rumah sakit. Maafin kalau kita ngerepotin Pak. Isyana, kamu sama nenek itu nggak ngerepotin saya sama sekali. Udah kamu tenang aja ya, nggak usah dipikirin. Nek, sabar sebentar ya. Astaga ya Tuhanku, tangan nenek dingin banget. Nenek, ini bentar lagi kita nyampe di rumah sakit. Nenek harus bertahan ya, nenek harus kuat. Isyana, nenek mau ngomong. Udah, nenek gak usah ngomong-ngomong dulu, ntar makin sesek. Tapi nenek harus ngomong sekarang, Isyana. Sebelum semuanya terlambat. Sebelum terlambat gimana, Nek? Udah, jangan ngomong yang aneh-aneh. Nenek pasti bisa sembuh kok. Isyana, ini soal ibu kamu. Soal ibu. Nenek tiba-tiba mau cerita tentang ibu. Ini ada apa ya? Sebetulnya, nenek tahu ibu kamu ke Jakarta mencari uang untuk menafkahi kamu dan menghindari bapakmu yang pemabuk. Yang di Jakarta ibumu menjadi seorang sekretaris dari laki-laki kaya raya yang jatuh cinta sama dia, Isyana. Lalu laki-laki itu memutuskan untuk menikahi ibumu. Dan mereka memiliki satu anak laki-laki dari pernikahan mereka. Ibu punya anak laki-laki dari pria itu. Setelah istri laki-laki itu tahu perselingkuhan mereka, perlakuan laki-laki itu ke ibumu berubah. Mulai memperlakukan ibumu dengan buruk. Ia mendorong ibumu jatuh. Dan bahkan mungkin dia membunuh ibumu. Tapi nenek nggak tahu jelasnya. Karena setelah itu, nenek tidak dapat kabar lagi dari ibumu. Ayo, Nek. Hati-hati ya, Nek. Pelan-pelan. Bentar, Nek. Dokter, suster, tolongin nenek saya. Hati-hati. Pelan-pelan ya. Apa yang terjadi dengan pasien? Nenek saya tiba-tiba sesak nafas, Dok. Ya, dia emang ada riwayat penyakit asma sih. Silakan bawa ke dalam, segera. Setelah istri laki-laki itu tahu perselingkuhan mereka, perlakuan laki-laki itu ke ibumu berubah. Mulai memperlakukan ibumu dengan buruk. Ia mendorong ibumu jatuh. Bahkan mungkin dia membunuh ibumu. Isyana,
Kamu jangan terlalu khawatir ya. Insya Allah nenek kamu bakal baik-baik aja kok. Pak, ternyata hidup ibu saya juga tragis ya. Ibu saya masih hidup kan Pak? Ini semua gara-gara bapak saya yang seorang pemabuk itu. Saya tahu banget ibu saya tuh orangnya kuat Pak. Saya harus mencari ibu saya. Saya yakin ibu saya masih hidup. Saya harus cari dia Pak. Kalau memang ibu kamu masih hidup, saya janji, saya bakal bantu kamu untuk menemukannya. Pasien akan baik-baik saja dan sudah diberikan obat untuk membuka jalannya paru-paru. Pasien untuk saat ini hanya membutuhkan antibiotik saja untuk beberapa hari ke depan. Setelah itu akan baik-baik saja. Saya bisa lihat nenek saya dok? Silakan. Kenapa belum tidur? Ada masalah? Enggak, cuman biasalah susah tidur karena kepikiran soal kerjaan. Oh, agak nggak biasa ya. Ngeliat lo betah di rumah, biasanya kan keluyuran terus keluar. Atau mungkin gak sih ini ada kaitannya sama yang pengen gue lakuin besok? Ya, enggak sih, karena lagian urusan kamu besok bukan masalah buat aku kan? Maksudnya? Gue agak nggak ngerti nih sama statement lu barusan. Sorry, statement apa ya maksudnya? Ya tadi, lu bilang kan urusan gue besok bukan urusan lu. Ya itu benar, itu emang urusan gue. Cuman sepenglihatan gue, sepengetahuan gue, selama lu di sini kan, lu kayak nggak peduli aja gitu sama semua masalah yang ada di rumah ini, semua kekacauan yang terjadi. Lu terlihat santai dan nggak peduli. Tapi entah kebetulan apa enggak, menjelang pers conference gue besok lu kelihatan gelisah. Lalu nggak tenang, bahkan lu nggak bisa tidur sekarang. To the point aja deh kan. Jadi menurut kamu, aku orang yang bertopeng itu? Gua sih nggak berstatement kayak gitu. Tapi satu hal yang pasti, siapapun berpotensi menjadi orang di balik topeng jelek itu. Cinta terluka dan ku masih di sini, merajut asa di tengah perih tak terperi. Biar ku pasrah, namun rindu menjadi tersungkur menanti. Meski hati teriri. Terima kasih dok. Sama-sama. Permisi. Oh iya Nek, soal ibu tadi, apa itu benar? Nenek minta maaf ya Isyana. Selama ini nenek nggak pernah cerita sama kamu soal ini. Nenek cuma mau jaga perasaan kamu. Nenek nggak mau kamu berpikir ibu pergi karena bapak kamu. Selama ini nenek mencoba menjaga anak nenek. Tapi nenek tidak memikirkan perasaan kamu yang selalu mencari ibu kamu. Maafin nenek ya. Udah. Nenek jangan berpikiran kayak gitu. Isyana senang karena nenek bisa ngerawat Isyana dan Rehan. Isyana. Nenek minta maaf. Kamu masih muda. Tapi beban hidup kamu begitu berat semua karena nenek.
Maafin nenek, semua gara-gara nenek. Udah nenek jangan nangis. Sekarang nenek harus istirahat, kita kan udah boleh pulang. Ya. Jadi menurut kamu, aku orang yang bertopeng itu? Gua sih nggak berstatement kayak gitu. Tapi satu hal yang pasti, siapapun berpotensi menjadi orang di balik topeng jelek itu. Pak Exo, saya mau pamit pulang. Terima kasih sekali lagi soal nenek ya, Pak. Sama satu lagi. Masih ada pertanyaan yang ngeganjel di pikiran saya. Soal? Soal pembicaraan Pak Afgan dan pembicaraan Bu Paramita juga tentang penculikannya. Kenapa ya ada hubungannya dengan selingkuhan Pak Baskara? Jadi setelah mama saya meninggal, papa saya jadi pribadi yang sangat bermasalah. Maksud Bapak? Papa selalu menyalahkan wanita yang pernah berselingkuh dengan dia atas segala peristiwa tragis yang pernah terjadi di hidup Papa. Wanita itu terus menghantui Papa. Sampai akhirnya, Papa memutuskan untuk tidak pernah menghubunginya lagi. Dengan cara apapun. Tapi wanita itu terus menghantui Papa. Sampai akhirnya wanita itu menemui Papa. Dan terus mengejar Papa. Tapi ketika sedang mengejar Papa, wanita itu tertabrak bus. Dan semenjak saat itu, Papa membiayai semua biaya rumah sakit dan yang lain-lain. Dan wanita itu punya anak laki-laki. Sampai akhirnya Papa memutuskan untuk merawat anak laki-laki itu. Sampai akhirnya lulus dan akhirnya Papa minta tolong sama Om Indra untuk mengurus anak itu. Dan hingga detik ini, kita nggak ada yang tahu kabar soal wanita yang koma itu dan anak laki-laki itu. Jadi Pak Baskara menyuruh orang untuk menyingkirkan wanita itu dan anaknya. Pantesan aja dia dendam sama keluarga Bapak. Permisi, Pak. Seandainya Papa nggak pernah selingkuh, pasti ini semua nggak akan pernah terjadi.
Dari mana kamu? Jujur sama saya, manusia bertopeng jelek itu nyuruh kamu apa lagi? Saya yakin dia pasti perintahin kamu sesuatu. Dan kamu harus turutin semuanya karena kamu adalah bonekanya dia, ya kan? Pak, siapa sih lelaki bertopeng itu? Saya nggak tahu muka dia kayak gimana, saya nggak kenal. Ya udah terserah Pak Afgan dia mau percaya sama saya atau enggak. Tapi ada sesuatu yang saya tahu. Lelaki bertopeng itu ada hubungannya sama Bapak. Bentar. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Ya, lelaki bertopeng itu adalah anak selingkuhannya Pak Baskara. Jaga mulut kamu. Kamu tahu persis saya paling benci kalau ada orang yang menjelek-jelekan nama keluarga saya ataupun orang tua saya. Pak, tapi emang benar itu yang saya dengar. Kamu pikir saya bodoh dan gak tahu apa-apa ya? Ngapain kamu sama pelacur ini? Udah, sekarang kamu keluar aja. Atau lebih baik kamu kembali ke kamar kamu. Ya, Dina. Kamu kan tahu resikonya ya? Dina. Dina. Dengarkan saya baik-baik, Isyana. Perempuan yang kamu maksud, perempuan gak benar. Perempuan yang menghancurkan masa kecil saya. Jangan sekali-kali kamu berani menyebut nama dia. Saya tahu, kamu sengaja ngomong kayak gini buat nyakitin hati saya dong. Terserah Pak Afgan. Kalau Pak Afgan gak percaya sama saya, silahkan Bapak tanya sama Bu Paramita. Maksud kamu apa? Kenapa bawa-bawa ibu saya? Iya, itu yang saya dengar. Bu Paramita ngobrol sama Bu Adisti. Mama sekarang udah tahu siapa laki-laki bertopeng itu. Siapa, Ma? Siapa yang berani neror keluarga kita? Dia anak perempuan selingkuhan papa kamu. Afgan, ada apa sih, Nak? Mama jujur sama aku. Apa benar sosok di balik topeng jelek itu adalah anak selingkuhan papa? Ma, jawab. Aku butuh jawaban Mama. Kamu tahu dari mana? Isyana kasih tahu aku. Isyana bilang gitu. Ya, dia nggak sengaja dengar Mama ngobrol sama Adisti. Jujur sama aku, Ma. Yang dikatakan sama Isyana ini benar atau enggak? Ma, apa susahnya jujur sama aku? Kenapa Mama nyembunyiin ini semua dari aku? Untuk apa, Ma? Satu hal. Mama cuma nggak mau menambah luka di hati kamu, Nak. Bukan ini aku mau, Ma. Dengan Mama menyembunyikan sesuatu dari aku, justru itu yang menambah luka buat aku, Ma. Nadia, Ada apa, Pak? Papa punya planning. Papa berencana untuk menghancurkan Afgan. Memastikan dia untuk bisa menikahi kamu. Rencana apa, Pak?
Papa, ini maksudnya apa? Papa mau aku hancurin Afgan? Kalau misal aku tolak, Kalau misalnya kamu menolak, kamu akan kehilangan segalanya. Afgan. Afgan, Pak. Aku gak mau. Tapi kamu harus melakukan itu. Ini demi kita. Pak, ini gak pernah demi kita, ini demi Papa. Tapi dengan cara ini, kamu bisa memiliki Afgan lagi. Papa mau aku milikin Afgan kalau Afgan udah hancur. Pak, apa yang Papa suruh aku lakuin ini akan ngancurin Afgan banget. Dia nggak tahu. Pak. Dia nggak akan pengen tahu. Ya tapi Papa nggak tahu itu, Pak. Papa nggak bisa jamin. Kamu itu nggak berguna, Nadia. Papa kecewa sama kamu. Papa yang jahat. Pak, 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 Papa, Pak buka. Tolong kamu juga anak saya. Baik, jangan Pak. Biarkan dia keluar dari rumah. Baik, Pak. Lu mau kemana? Harus ada yang ngurus. Bukannya hari ini preskon ya? Iya, tapi ada hal yang gak kalah penting dan harus gue urus sekarang. Maksud lu? Gue harus ke rumah Om Indra. Bentar, gue gak paham deh. Gue pengen gali informasi tentang seseorang. Dan ini ada kaitannya sama Om Indra. Gue makin gak paham. Poinnya gini. Bokap gue pernah punya selingkuhan. Bahkan dari selingkuhannya itu dia punya anak. Dan kondisi selingkuhannya itu sekarang lagi koma. Dan Om Indra ada hubungannya sama semua ini. Terus, kenapa lu baru mau cari tahu sekarang? Bukannya preskon lebih penting ya? Daripada nyari tahu masa lalu bokap lu? Masalahnya, semua yang terjadi sekarang ada hubungannya sama perempuan itu. Lu serius? Iya. Gue yakin banget, Ram, semua yang terjadi sekarang ini ada unsur balas dendam. Dan sebelum semuanya makin parah, gue pengen stop. Gue gak mau Ram ada korban lagi berjatuhan di sekitar keluarga gue. Tapi kan, preskon tuh bentar lagi loh. Dan ini ide lu. Iya, gue minta tolong sama lu urus persiapannya. Ya kalau lu telat gimana? Shh, berisik. Terus lu ya kan, tinggalin gue kalau yang ngomong. Maaf Mas, Pak Indra sedang tidak ingin menerima tamu. Sampaikan sama beliau, Afgan Daryanto ada di sini. Maaf, nggak bisa Mas. Saya sudah diperintahkan kalau beliau nggak mau diganggu. Saya akan bertanggung jawab kalau dia marah. Nggak bisa Mas. Biarkan saya masuk, saya nggak punya waktu lama. Ini penting, saya harus ngobrol sama Pak Indra. Maaf Mas, nggak bisa. Misi. Mas, jangan. Om Indra. Kamu ngapain berani masuk rumah saya? Maaf Pak, saya udah melarang, tapi Mas Abang tetap menerobos masuk. Ya udah, tinggal saya berdua. Baik Pak. Ada hal penting yang harus kita omongin, Om. Apa? Apa yang udah Om lakuin ke perempuan itu? Sampai dia sekarang koma. Maksudnya kamu apa ya? Om pikir saya nggak tahu. Saya yakin Om yang ngelakuin semuanya. Jujur sama saya, Om. Kamu jaga bicara kamu. Udahlah, kamu mendingan pergi dari rumah saya. Pergi. Sekarang. Makin kelihatan kalau Om Indra panik. Saya udah tahu semuanya. Om ngelakuin sesuatu ke perempuan itu sampai dia koma. Dan saya juga udah tahu dari ibu saya sendiri. Buat apa ya sekarang saya perlu ngasih tahu kamu? Untuk apa? Setelah apa yang kamu lakukan sama anak saya, sekarang kamu senangnya datang ke rumah saya untuk minta kasih tahu perempuan itu. Hah? Kamu tahu kan? Anak saya udah hancur sama kamu. Sehancur-hancurnya. Satu lagi ya, keluarga Daryanto sudah menyakiti perempuan. Bahkan bukan menyakiti aja loh. Menghancurkan. Ternyata itu darah daging ya. Itu keluarga Daryanto. Afgan Daryanto. Ternyata sama aja ya sama papanya. Baskara Daryanto. Om jaga ucapan Om. Saya selama ini hormat sama Om sebagai orang tua.
Oke. Jangan pernah menghina nama orang tua dan keluarga saya di depan saya. Oke. Kalau memang kamu mau, saya membawa perempuan itu, semuanya ada harganya. Ada nilainya. Di dunia ini sama sekali nggak ada yang gratis, Afgan. Mari bertransaksi sama saya. Apa yang Om mau dari saya untuk kasih tahu informasi soal perempuan itu di mana sekarang? Kamu bisa kembali sama Nadia. Bahkan kau bisa menjadi tunangan dia. Itu pun juga kalau kamu bersedia dan mau. Kalau enggak ya, sorry ya, saya nggak akan bisa bantu kamu loh. Dan satu lagi, tolong jangan sampai apa yang kita bicarakan ini tersebar kemana-mana. Kamu rahasiakan. Gue gak mungkin balik sama Nadia setelah semua yang udah dia lakuin. Tapi untuk saat ini cuman itu satu-satunya cara supaya bisa nyelesain semua ini. Gak bisa. Gue gak bisa balik sama Nadia. Pak Afgan, maaf. Gimana, Pak? Jadi? Jadi apa sih? Pulang, Pak. Mencurigakan. Apa yang sebenarnya Pak Afgan lakukan di rumah Pak Indra? Pak Rama, Pak, ya. Apa benar Pak Afgan mau ngelakuin preskon itu? Iya, dia udah mutusin itu dan itu nggak bisa diganggu-gugat lagi. Iya, tapi kan itu akan membahayakan keselamatan Pak Afgan. Saya tahu Afgan, ini semua udah dipikirin matang-matang sama dia. Dan saya yakin dia bisa jaga diri. Bapak yakin Pak Afgan akan baik-baik aja? Percaya aja sama Afgan, itu satu-satunya cara kita buat support dia. Ya udah Pak, kalau gitu saya permisi. Shana, bentar. Kamu tahu tentang perselingkuhan Om Baskara? Iya, saya tahu. Dan saya juga udah ngasih tahu tentang itu ke Pak Afgan. Sekarang Afgan lagi nyari perempuan itu. Saya yakin banget Pak Afgan pasti kecewa pada saat dia dengar tentang Pak Baskara. Dan sekarang Pak Afgan mau memberikan keadilan untuk orang-orang yang udah dikecewakan oleh Pak Baskara. Kasihan sama Afgan. Hidupnya berat banget. Dia belum balik lagi. Bakal tahun udah mau nyampe. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ah, nggak ada, aman. Yaudah kalau gitu saya permisi ya, Pak. Kalau dia belum balik, terus wartawan udah nyampe. Wah, bisa berantakan ya acaranya. Itu berisik, apa sih, Gem? Lah iya, gimana nggak berisik tuh? Wartawan udah mulai pada ke aula bawah. Tuh ngapain ya mereka ya? Ya Allah. Gem, wartawannya rame banget. Kita harus kasih tahu orang-orang, Gem. Bener. Ayo. Pak Rama. Pak, wartawannya rame banget, Pak. Iya, Pak. Kayak mahasiswa lagi tawuran, Pak. Serem, Pak, ngeri. Duh, Afgan kemana lagi nih? Pita tadi nggak kelihatan. Pita gini, saya minta tolong kamu ke bawah. Kamu beres-beres kayak ngapain kayak terserah. Yang penting nemenin wartawan dulu ya. Iya. Baik, Pak. Iya, baik, Pak. Kita pasti bakalan dapat berita yang cakep nih, yang bagus. Harus. Rama. Ada apa lagi nih? Halo Ram. Kan lu di mana sih? Wartawan udah pada datang nih. Ya sabar. Sebentar lagi gue sampai rumah. Lu tahu kan ini momen penting. Tapi lu malah buat mereka nunggu. Gimana sih lu? Ram, bisa jangan bawel gak? Kan gue udah bilang sabar, sebentar lagi gue sampai. Lu dari mana sih? Udah dapat info yang lu cari? Akhirnya gue tahu sesuatu, Ram. Tahu apa? Tunggulah, nanti juga lu bakal tahu sendiri. Kebanyakan rahasia di hidup lu. Intinya, lu tenang-tenang di sana. Pastiin semua wartawan stay di rumah gue sampai gue datang.
Oke, bentar lagi kok. Sen, lebih cepat ya. Baik Pak. Sebenarnya apa sih yang direncanain sama Pak Afgan? Tadi dia ke rumah Pak Indra nyari kebenaran. Sekarang di rumah ada wartawan. Pak Rama, Pak, semua wartawan sudah datang dan menunggu. Tapi Pak Afgan kok nggak kelihatan ya? Itu dia masalahnya, Shana. Afgan belum balik. Apa terjadi sesuatu ya sama Pak Afgan? Dia baik-baik aja kan, Pak? Saya nggak ngerti, Shana. Saya cuma disuruh urus preskon, terus tadi kata dia nggak akan lama. Kalau terjadi hal buruk ke Pak Afgan gimana, Pak? Udah soal Afgan kita bahas nanti. Yang terpenting gimana caranya biar wartawan ini nggak ngamuk. Bapak mau nyamperin mereka? Mau nggak mau, saya akan coba tahan mereka biar mereka nggak bubar. Karena feeling saya, Afgan pasti bakal lama datangnya. Saya juga harus cari cara gimana caranya biar mereka nggak ngerasa nungguin Afgan. Tapi emang ini rundown acaranya. Saya nggak paham, Pak. Udah kamu tenang aja, biar saya handle, oke? Apa yang sebenarnya terjadi? Kemana Pak Afgan? Ma, Adisti, kenapa sih masalah di rumah ini nggak pernah habis-habisnya? Terkadang mama udah capek. Sekarang Afgan pergi ya. Dia kenapa sih pergi dalam kondisi kayak gini? Dia kemana? Aku juga nggak tahu, Ma. Wartawan juga udah datang. Hah? Maksud kamu? Iya, Afgan belum balik, Ma. Kayaknya udah diburu sama Rama deh. Kenapa sih dia tuh kayak nggak mikir gitu loh? Ini bukan waktu yang tepat buat obrolin kecurigaan aku ke Mama tentang Raffi. Kayaknya jangan sekarang. Adisti, kamu ada apa? Oh, nggak apa-apa kok, Ma. Aku cuma khawatir aja soalnya Kak Afgan dari tadi belum balik. Jadi aku mikirin. Kalau kamu ada apa-apa, kamu harus cerita sama Mama. Iya, Ma. Ya? Ya, pasti kok, Ma. Tadi kamu bilang ada wartawan di depan. Kita lihat yuk. Iya, Ma. Duh, kapan mulainya nih? Lama banget sih. Apa jangan-jangan kita di-prank? Permisi teman-teman wartawan. Oh, iya. Saya mau mohon maaf karena konferensi pers hari ini mungkin agak sedikit terlambat dari jadwal. Mana Pak Afgan Daryantonya, Pak? Pak Afgannya belum datang. Kira-kira datangnya kapan ya, Pak? Secepatnya. Jadi untuk teman-teman wartawan, saya harap bersabar ya. Pak Afgan kemana sih? Apa yang sedang direncanakan? Gan, lama banget sih lu. Itu wartawan udah pada nunggu. Ram, gua tahu siapa sosok di balik topeng jelek itu. Kok lu bisa tahu? Gimana caranya? Tunggu aja, Ram. Ada surprise buat semua orang. Dia lagi ngerencanain apa ya? Permisi, permisi. Di mana pria bertopeng itu, Pak? Apakah dia sudah tertangkap? Apa Pak penyebabnya Pak? Oke, baik. Saya akan menjawab semua pertanyaan kalian. Tenang aja.
dia bisa ada di sini? Kenapa ada Bu Nadia di sini? Ada apa ini? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan kalian semua satu persatu, saya ingin memberikan informasi. Pria di balik topeng itu sudah menjebak dan menipu tunangan saya, Nadia. Dia membuat kami semua terperangkap di dalam permainannya. Tapi sekarang, tunangan. ini juga bisa saya kasih tahu ke kalian semua. Dan silahkan menunggu untuk sama-sama menyaksikan akhir dari semua ini. Apa yang terjadi? Kenapa Pak Afgan bisa tiba-tiba sama Bu Nadia lagi? Dan mereka bertunangan. Kamu bisa kembali sama Nadia. Kamu bisa menjadi tunangan dia. Itu pun juga kalau kamu bersedia dan mau. Kalau enggak ya, sorry ya, saya nggak akan bisa bantu kamu loh. Sana putar balik. Baik, Pak. Kita ke rumah Pak Indra lagi. Mau ngapain lagi kamu kemari? Kalau kamu berpikir kehadiran kamu ini kesini bisa membuat saya berubah pikiran, kamu salah. Saya bilang sama kamu kan, syarat yang harus kamu lakukan. So, take it or leave it. Saya tahu. Saya datang ke sini untuk memperbaiki semua masalah yang sudah terjadi. Dan untuk memperbaiki itu semua saya akan bertanggung jawab. Saya akan melakukan apa yang Om mau. Saya akan menikahi Nadia. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran seperti itu? Dengar Om, saya akan melakukan apa yang Om mau. Tapi Om juga harus menepati janji Om. Karena itu adalah satu-satunya alasan kenapa saya mau melakukan ini semua. Nadia, ada yang mau ketemu sama kamu. Siapa? Afgan, kamu kenapa di sini? Ada berita bahagia buat kamu, sayang. Afgan akan menikahi kamu. Beneran kata Bapak? Akhirnya kamu sadar. Kita emang benar-benar gak bisa dipisahin, Afgan. Aku cinta banget sama kamu. Baik, sekali lagi saya mau bilang terima kasih banyak untuk rekan-rekan media yang sudah hadir. Maaf saya ada keterlambatan,
Karena ada hal yang gak kalah penting yang harus saya urus. Dan sekarang, waktunya saya menunjukkan sesuatu ke kalian semua. Afgan. Apa sih sebetulnya yang mau kamu tunjukkan? Sabar ya, Mbak. Bapak bilang Bapak tahu siapa orang bertopeng itu. Mana, Pak? Dia akan datang untuk menunjukkan siapa dirinya. Dari mana Bapak tahu? Sama-sama kita lihat gambar di samping kalian semua. Siapa perempuan itu? Pria bertopeng itu adalah anak dari perempuan ini. Perempuan ini adalah perempuan yang telah menghancurkan hidup saya dan keluarga saya. Dia adalah mimpi buruk dari keharmonisan keluarga Daryanto. Seperti yang kalian lihat sekarang. Kondisinya koma. Dan dia untuk sementara waktu akan dirawat di dalam rumah ini. Saya telah merahasiakan keberadaannya. Saya sembunyikan di salah satu kamar di rumah ini. Dan pesan saya untuk sang buah hati yang pengecut dan hanya mampu bersembunyi di balik topeng. Lihat kondisi ibumu. Kalau kamu menyayangi ibumu, jemput dan ambil dia. Hadapi saya. Kamu seorang pembunuh dan ibumu seorang penghancur rumah tangga keluarga orang lain. Sayang, kamu dari tadi udah main terus. Sekarang waktunya kamu bobo ya. Ya, sini. Iya, Bu. Ibu simpen ya. Ibu pengen di sana tidur di sini. Pangkuan ibu. Tunggu, bikin enak dulu bantalnya. Nah, ayo. Kok Isana udah besar banget ya? Sekarang udah cantik, pintar. Isyana akan tumbuh menjadi perempuan yang kuat, yang pintar, yang sabar, yang soleha, supaya Isyana bisa berdiri sendiri walaupun nanti nggak ada ibu. Ya Tuhanku, itu ibuku. Jadi wanita itu selingkuhannya Baskara Daryanto.
Tapi apa hubungannya dengan wanita ini? Teror-teror yang telah diterima dari keluarga Bapak Daryanto. Dari mana Bapak tahu kalau wanita ini ada hubungannya Pak dengan pria bertopeng tersebut? Pak Afgan, jawab pertanyaan kami, Pak. Ya mohon dijawab ya Pak ya. Tunggu. Yang pasti, saya tidak akan memberikan statement apapun lagi. Informasinya sudah jelas. Siapa wanita ini, siapa laki-laki di balik topeng itu, dan untuk sementara waktu wanita ini akan dirawat di rumah saya. Saya benar-benar menunggu sampai sang anak datang untuk menyerahkan dirinya. Bagi saya pribadi, dia harus bertanggung jawab atas semua kekacauan yang sudah dia ciptakan. Kemana rindu berlayar? Kenapa? Kenapa ibu bisa ada di sini? Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu deh yang jalan. Ibu mainnya curang. Enggak, siapa yang curang? Tuh, lihat. Taruh di sini. Ini berarti punya ibu. Di sana masih kosong. Udah jangan ngambek, sini duduk. Ibu ajarin. Meski perih tak terurai, bayangmu masih menyala. Cinta terus masih di sini, merajut asa di tengah perih tak terperi. Biar ku pasrah, namun rindu menjadi tersungkur menanti. Sekarang Isyana yang jaga, ibu yang ngumpet. Oke. Ibu pengen tahu, bisa nggak Isyana cari ibu? Oke, ayo Bisa siap-siap. dong. Hitung. 1, 2, 3. Sisa terang, lara pun kian menyengat, memanggilmu tanpa sangka. Mbak, kok nggak ada? Ragu menari berdua. Ibu, selama ini aku mencari ibu kemana-mana. Tapi ternyata ibu koma. Apa yang sebenarnya terjadi sama ibu selama ini? Tunggu, kasih saya waktu. Kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Apa ada yang aneh? Di muka aku atau baju mungkin atau? Nggak ada. Gue cuma salut sama ketenangan lo. Lo bisa berpura-pura seperti nggak ada apa-apa. Berpura-pura. Bentar, so kamu mau aku jadi ekspresinya gimana? Harus panik gitu banget atau what do you mean? Ada yang salah. Raffi nggak bereaksi sesuai harapan gue. Ada apa ini? Masa dia nggak peduli ngeliat ibunya di sini? Atau memang ternyata orang bertopeng itu bukan dia? Ternyata seru juga ya preskon. Gue harus cari tahu lebih dalam. Aku takut. Hati-hati.
apa ini? Nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Astaga ya Tuhanku, itu ledakan apa? Ibu. Sialan. Berani dia. Tapi nggak apa-apa. Maaf, kamu nggak apa-apa? Ada apa sih? It's okay. Aku bener takut. It's okay. I'm here, okay? I'm here. It's okay. Calm down, right? It's okay. Mama nggak apa-apa? Lepaskan aku. Aku nggak tahu, Ma. Aku nggak tahu, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah, Ibu Non selamat. Pak Afgan mana? Afgan. Itu Pak Afgan. Sayang, ini ada apa sih? Aku bener-bener takut loh. I don't know, tapi nggak apa-apa. I'm here, okay? Mama nggak apa-apa kan? Udah, it's okay. Tenang aja. Pak Afgan, kita harus pergi dari sini, Pak. Saya mau tahu dari mana sumber ledakan itu. Security lain masih mencari sumber ledakannya, Pak. Yuk, kita pergi dulu. Saya yakin dia sengaja ngelakuin ini semua. Saya baik-baik aja. Lebih baik kamu cari orang yang butuh pertolongan. Baik, Pak. Kalian nggak apa-apa? Aman. Pak Isan? Siap. Tolong evakuasi semua orang menjauh dari sumber ledakan. Siap, Undan. Mari, Pak. Siap. Semuanya tutup pintu keluar, jangan sampai ada yang keluar dari rumah ini. Sekali lagi semuanya tutup pintu keluar, jangan sampai ada keluar dari rumah ini. Siap, Komandan. Maaf, rekan-rekan wartawan. Untuk sementara saat ini kalian tidak boleh ada yang keluar dari area ini. Silakan untuk kembali ke tempat. Laporan Komandan, di area 2 aman terkendali. Lapor, Pak. Di area 4 aman. Baik. Laporan dan semua area di sekitar sini dalam keadaan terkendali. Semuanya standby, tetap waspada, amati pergerakan semua orang. Jangan sampai lengah. Dewa masuk. Siapkan plastik barang bukti bawa ke saya. Pak Dewa? Siap. Antarkan plastik ke komandan untuk menyimpan barang bukti. Siap, Pak. Afgan, saya nemuin ini. Ada pistol dan surat di sini. Selama ini gue pikir Raffi adalah pelakunya. Tapi tadi, waktu terjadi ledakan, dia juga ada di sana. Ma, kamu nggak apa-apa? Ada apa sih? It's okay. Aku bener takut. It's okay. I'm here, okay? I'm here. It's okay. Calm down, right? Look at me. Look at me. It's okay. Ya? Kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Apa ada yang aneh? Di muka aku atau baju mungkin apa? Nggak ada. Gue cuma salut sama ketenangan lo. Lo bisa berpura-pura seperti nggak ada apa-apa. Kalau bukan dia siapa? Sebentar, maksudnya gimana, Pak? Lupain. Izin komandan. Ini kantong plastik ini. Tolong dimasukkan. Siap. Segera kirim ke analis biar disidik. Siap. Ya. Pak Afgan, saya izin mengecek situasi di luar. Mari. Makasih, Umar.
Ya Allah Nyonya, tadi saya takut banget. Saya pikir Nyonya kenapa-napa. Kalau sampai Nyonya yang tadi ketembak, saya udah pasti diusir dari rumah ini. Lihat mah, ini semua pasti gara-gara kelakuan Afgan. Gara-gara Afgan bawa wanita gila itu ke rumah. Semuanya jadi makin kacau. Udahlah Bi, yang penting kan kita udah selamat. Ya hitung aja kita beruntung. Kalau misalnya kejadian lagi terus kita nggak selamat gimana? Pokoknya rumah ini mulai berantakan semenjak Isyana masuk ke rumah ini. Aku yakin ya, dia bukan perempuan bener. Emang perempuan pembawa sial. Udah ya, udah. Kepala mama juga mau pecah. Mama pusing. Kenapa bisa kejadian kayak gini di rumah ini? Ya udah kamu ke belakang aja. Baik Nyonya. Om sama sekali nggak menyangka dengan membawa Maya kemari itu membuat laki-laki bertopeng itu akan jauh lebih berani. Saya nggak pernah takut, Om. Kamu yakin akan nantangin dia terus? Saya akan terus menerus kayak gini sampai dia keluar dan nunjukin jati dirinya ke saya. Afgan, kamu sekarang udah dapat apa yang kamu mau kan? Kamu gak akan lupa kan sama janji kamu? Kita akan segera menikah. Afgan, kamu janji kan mau nikah sama aku? Kamu gak usah khawatir. Kan gue bilang sama lu jangan ngasal. Lu tahu kan apa yang lu lakukan itu berbahaya? Lu lihat sendiri kan? Orang itu nekat masuk ke rumah, bawa senjata lagi. Untung gak ada yang luka. Kalau dia pinter, harusnya dia sadar dia udah kalah. Atau justru dia sadar betapa nekatnya lu sekarang. Yang bahkan bikin lu seumur hidup menyesal. Pasti ada cara lain supaya orang bertopeng itu mau muncul depan kita. Maksudnya cara lain gimana? Ya, bisa dari masa lalu bokap lu. Ya mungkin lu nggak tahu soal itu. Ntar gue masih nggak paham. Kita cari tahu lagi. Rahasia apa lagi yang ada di keluarga lu ini. Dit, aku heran deh sama Pak Afgan. Kok bisa sih perempuan koma dibawa ke rumah ini? Ya udahlah, Gem. Mau gimana, namanya juga bos. Tapi serem, Pit. Mau ngecek. Silakan, silakan. Itu tadi ibu kan? Aku nggak mungkin salah. Itu ibuku. Tapi kenapa ibu ada di sini ya? Kenapa ibu bisa sampai koma? Ibu kamu ke Jakarta mencari uang untuk menafkahi kamu dan menghindari bapakmu yang pemabuk. Nah, di Jakarta ibumu menjadi seorang sekretaris dari laki-laki kaya raya yang jatuh cinta sama dia, Isyana. Lalu laki-laki itu memutuskan untuk menikahi ibumu dan mereka memiliki satu anak laki-laki dari pernikahan mereka. Ibu punya anak laki-laki dari pria itu. Setelah istri laki-laki itu tahu perselingkuhan mereka, perlakuan laki-laki itu ke ibumu berubah. Mulai memperlakukan ibumu dengan buruk. Jadi aku ada hubungannya dengan Pak Baskara. Dan apa yang nyakitin ibuku itu? Keluarga ini juga. Is, kamu kenapa? Iya, Is. Kok kamu pucat sih, Is? Kamu sakit ya, Is? Apa kamu takut ya sama pasien yang ditaruh di kamar tamu itu ya? Iya, aku juga takut, Is. Nyeremin kan? Ih. Sakit, Mit.
Ibu, selama ini aku nyariin ibu kemana-mana. Aku kangen sama ibu.